Wa arkanul umrati hiya arkanul haji illa al-wuqufa falaysa minha. Dan adapun rukun-rukun umrah, ia adalah rukun-rukun haji, illal wuqufa, kecuali wukuf di Arafah. Falaisa minha, maka tidak termasuk daripadanya rukun-rukun umrah. Kemarin sudah kita bahas bahwa rukun haji ada 5. Pertama adalah niat ihram, kedua adalah wukuf di Arafah, ketiga tawaf, keempat sa'i, dan kelima adalah cukur atau menggundul rambut. Semua yang 5 ini juga rukun umrah kecuali wukuf di Arafah. Karena di dalam melaksanakan ibadah umrah itu tidak ada wukufnya. Berarti di dalam ibadah umrah wajib pertama berniat ihram. Yang kedua tawaf. Enggak ada wukufnya, tawaf aja langsung. Yang ketiga setelah tawaf sa'i, Safa dan Marwah. Yang keempat cukur rambut. Mencukur rambut atau menggundulnya. Jika kita ingin melakukan yang paling afdal. Tapi jika kita hanya ingin mencukur rambut saja, sah-sah saja. Tetapi minimal rambut yang dicukur itu adalah 3 helai, tidak boleh kurang. Itu paling sedikit. Kalau lebih tidak apa-apa. 3 helai. Wa yajibu lit-tawafi, dan wajib bagi tawaf itu, maksudnya di dalam melaksanakannya, satrul aurah, menutup aurat. Sebagaimana wajib di dalam salat kita menutup aurat, maka demikian pula di dalam melaksanakan tawaf. Laki-laki atau perempuan sama. Aurat yang wajib ditutup di dalam tawaf sama dengan aurat yang wajib ditutup di dalam salat. Jika laki-laki diwajibkan menutup aurat di dalam salat, batasan antara pusar hingga lutut, maka ketika tawaf pun seperti itu, yaitu batasan mulai pusar hingga lutut. Bahagian badan yang lainnya nggak apa-apa terbuka. Tapi bahagian antara pusar hingga lutut tidak boleh terbuka, wajib tertutup. Makanya hati-hati kalau memakai kain ihram. Belajar betul-betul sebelum berangkat. Macam-macam caranya dalam mengenakan kain ihram itu. Ya, belajar dengan orang yang sudah berpengalaman agar nanti ketika tawaf kain ihramnya tidak terbuka. Ya, kadangkala orang asal-asalan memakai kain ihram. Terbuka di sini dalam artian bisa jadi sempolannya itu lepas. Apa sempolan kain ihram kayak sarung itu lepas. Naudzubillah. Kita tidak boleh menggunakan atau memakai pakaian yang berjahit, termasuk celana dalam. Dan bisa jadi sempolannya kuat, apalagi pakai sabuk misalnya. Tetapi jika tertiup angin, itu belahannya bisa terbuka. Akhirnya tidak menutup kemungkinan bahagian lutut, bahagian paha kelihatan. Gak sah nanti tawafnya kita. Karena aurat wajib ditutup. Begitu juga aurat wanita di dalam tawaf sama seperti aurat mereka di dalam salat. Jika wanita wajib menutup di dalam salatnya itu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan, dhahran wa batnan, yaitu bahagian punggung atau bahagian perut telapak tangan itu enggak apa-apa terbuka. Asal pergelangan tangan jangan terbuka. Begitu juga di dalam tawaf. Sehingga jika
satu helai rambut terlihat di dalam sholat, maka sholatnya tidak sah. Begitu juga di dalam tawaf. Hati-hati perempuan ketika sedang tawaf. Mungkin ketika sedang berdesak-desakan, akhirnya sebahagian dari rambutnya terlihat, berarti auratnya terbuka, maka tidak sah tawafnya. Begitu juga dengan dagu. Hati-hati. Batasan wajah itu lebarnya dari telinga ke telinga. Jadi telinga wajib ditutup. Dan tinggi atau panjangnya dari mulai tempat tumbuhnya rambut. Itu wajib tertutup. Sampai ujung dagu. Ujung dagu ini namanya muntaha al-lahyaini. Artinya penghabisan dua atau pertemuan dua tulang rahang. Ini tulang rahang ini. Lahyain. Kanan kiri. Ketemunya di sini. Di bawah dagu. Itu batasan aurat. Jangan sampai menutup kerudung di bawah dagu kayak gini. Akhirnya dagunya kelihatan. Perempuan hati-hati itu. Gak sah tawafnya. Begitu juga tidak sah sholatnya. Kalau mukenanya terlalu dikebawahkan. Sampai bagian bawah dagu ini kelihatan. Apalagi mukenanya lehernya kelihatan. Udah gak sah itu tawafnya. Sebagaimana tidak sah pula sholatnya. Ini penting untuk diperhatikan untuk ibu-ibu ya. Memakai kerudung itu jangan terlalu ke bawah gini. Di sini, kerudung tuh di sini nih. Nah, gini. Ya, pakai mukena atau ketika akan tawaf jangan ditarik ke bawah kayak gini. Akhirnya bawah dagu kelihatan. Aurat itu. Karena sudah melewati batasan wajah yang wajib ditutup. Sebab batasan wajah itu ila muntahal lahyain, sampai penghabisan ketemunya dua rahang di sini. Dagu, bawah dagu itu. Bukan di setelah ujung dagu. Setelah ujung dagu berarti dikebawahkan lagi kerudungnya sampai ke sini. Kelihatan bawah sini. Aurat. Hati-hati ketika sholat, ketika tawaf. Jangan sampai bahagian itu terlihat. Tidak sah sholatnya, tidak sah tawafnya. Waduh Bib, saya selama ini begitu Bib pakai mukena. Ya sudah, jangan gitu lagi nanti. Iya, sudah tahu kan sekarang. Dulu mungkin belum belajar, belum tahu. Sekarang berkat hadir ke majelis taklim, dari yang sebelumnya tidak tahu, alhamdulillah sekarang sudah tahu. Jangan begitu lagi nanti pakai mukena. Begitu juga ketika melaksanakan tawaf. Makanya perempuan itu dianjurkan pakai kaos kaki biar nggak kelihatan tumitnya, ya kakinya. Pakai kaos kaki bagus. Tapi jangan pakai kaos tangan, nggak boleh. Dilarang perempuan pakai kaos tangan. Arti kaos tangan itu adalah yang menutupi seluruh permukaan tangan. Tapi kalau hanya memakai seperti penutup mukena itu, seperti kayak mukena yang ada cincinnya di sini, itu nggak apa-apa. Itu bukan quffazain, bukan sarung tangan, bukan. Karena yang dimaksud sarung tangan menutup seluruh permukaan tangan, jari jemarinya sampai pergelangan tangan itu ketutup. Itu yang dilarang bagi perempuan. Kalau bagi laki-laki semuanya nggak boleh. Mau sarung tangan, mau kaos kaki, nggak boleh. Hanya dua helai kain saja, menutup tubuh bagian bawah dan menutup tubuh bagian atas. Selesai. Kain ihram itu dua helai. Itu untuk laki-laki. Karena laki-laki dilarang memakai pakaian yang berjahit, yang meliputi badannya. Muhit, meliputi badannya, itu dilarang. Kemudian disyaratkan, diwajibkan juga ketika melaksanakan tawaf, wat taharatu minal hadatsaini wa minan najasah. Dan suci dari dua hadas. Hadas besar dan hadas kecil. Tidak boleh perempuan yang sedang menstruasi atau datang bulan tawaf. Kenapa? Karena dia sedang berhadas besar. Tunggu sampai darah haidnya berhenti, lalu kemudian mandi wajib. Atau lelaki yang sedang junub juga tidak boleh melaksanakan tawaf karena dia sedang berhadas besar. Maka
wajib baginya untuk mandi terlebih dahulu dengan niat mengangkat hadas besarnya. Demikian pula dengan hadas kecil, dilarang orang yang sedang tawaf dalam keadaan berhadas kecil, artinya tidak dalam keadaan wudu. Tidak boleh. Persis kan kayak sholat, memang persis kayak sholat. Nabi menyebutkan di dalam sebuah riwayat sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna tawafa bimanzilatis shalah ghaira annahu yubahu fihil kalam. Sesungguhnya tawaf itu sama kedudukannya seperti sholat, hanya saja diperbolehkan di dalam tawaf itu berbicara. Artinya kita ngobrol-ngobrol sambil tawaf ya boleh-boleh saja, tapi jangan ngobrol-ngobrol yang gak karuan, apalagi menggunjing orang. Masa sambil tawaf ibadah menggunjing orang? Iya, lihat orang India ya, orang India. Bau benar ikam awaknya pas belibasan. Sempat-sempatnya kamu menggunjing orang. Lihat orang aneh, orang Sudan, hirang benar awaknya le. Astagfirullahaladzim. Masa kamu sedang melaksanakan tawaf sempat-sempatnya menggibah orang? Tutup mulut. Walaupun tidak membatalkan tawaf, tapi itu dosa besar kamu menggibah orang. Ibadah sambil menggibah, gimana mau diterima tawafnya kayak gitu? Hati-hati. Iblis itu kadang-kala berusaha untuk membatalkan ibadah kita dengan bagaimanapun caranya. Begitu. Wa minan najasati, dan suci daripada najis. Suci daripada najis. Jangan sampai di tubuh kita, di pakaian kita, atau di tempat kita memijakan kaki ketika tawaf terkena najis. Jangan sampai. Karena tawaf sama seperti sholat. Jika di dalam sholat diwajibkan suci dari najis di pakaian, di badan, dan di tempat sholat, maka begitu pula di dalam tawaf diwajibkan kita semua steril, suci dari najis, pakaian, badan, dan tempat tawaf, yaitu tempat yang kita pijak di saat tawaf. Hati-hati, kalau misalkan ada orang muntah, jangan diinjak muntahnya, najis itu. Atau kalau misalkan kebetulan ada burung, misalnya buang air besar itu, jangan diinjak, dilangkahin, paham? Najis, dan kita tidak boleh ketika tawaf dalam keadaan najis, harus bersih dari najis. Wa an yakuna sab'a taufatin fil masjid, dan hendaknya tawaf itu sebanyak 7 kali putaran. Fil masjid, di dalam masjid, jangan di luar Masjidil Haram. Wajib tawaf itu dilakukan di dalam Masjidil Haram. Kali aja ada yang berpendapat sendiri, berpikiran sendiri, kalau kita tawaf di Masjidil Haram itu berarti sama saja kita dengan tawaf di Ka'bah, karena Ka'bah ada di dalam Masjidil Haram. Padahal daripada saya berdesak-desakan tawaf di Ka'bah, mending saya mengelilingi Masjidil Haramnya sekalian misalnya. Gak sah itu. Sudah nggak sah, uyuh aja pulang. Masjidil Haram itu luas, luar biasa itu. Ente sekali putaran aja mungkin lelah, udah nggak bisa lagi neruskan. Apalagi 7 kali putaran. Sekali putaran aja lucut, apalagi 7 kali putaran. Masjidnya yang dikelilingi. Udah nggak sah, nggak dapat pahala lagi, nggak dapat pahala tawaf. Yang ada dapat capek, payah, lelah, uyuh. Masjid dikelilingi. Jangan salah itu. Itu adalah tawaf yang keliru. Wajib tawaf itu dilakukan 7 kali di dalam masjid. Di dalam masjid, wal baitu an yasarihi, dan Baitullah ada di sebelah kirinya. Jangan lawan arus.
Orang semuanya arah ke sana karena Baitullah sebelah kiri. Kamu bikin ajaran sendiri misalnya. Masa Ka'bah di samping kiri kita? Tidak punya adab dong kita. Dahlah, biarkan mereka berkeliling, Ka'bah ada di sebelah kiri mereka. Kalau saya enggak, saya pengen Ka'bah ada di sebelah kanan saya misalnya. Udah, kamu ketabrak sama orang banyak. Jangan salahkan orang kalau diinjak-injak nanti. Iya, melawan arus. Kenapa Ka'bah ada di sebelah kiri kita, bukan di sebelah kanan kita? Padahal katanya anggota tubuh yang kanan lebih mulia dari yang kiri. Kenapa begitu? Itu ada hikmahnya. Kalau syariat menyuruh seperti itu, berarti di balik perbuatan tersebut ada hikmah yang tersembunyi. Apa hikmahnya? Karena hati kita di dalam tubuh terletak di sisi tubuh yang kiri. Dan anggota tubuh bahagian dalam, yakni organ tubuh bahagian dalam, yang paling afdol dan paling mulia adalah hati. Supaya hati tersebut lebih dekat ke arah Baitullah, oleh karenanya di saat tawaf diwajibkan kita mengarahkan sisi tubuh yang kiri ke Baitullah, supaya hati kita langsung kontak dengan Baitullah. Sebab hati adalah organ tubuh yang paling mulia di dalam tubuh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb." Ingat kata Nabi, sesungguhnya di dalam batang tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu bagus, maka baguslah pula seluruh badan. Perbuatannya bagus, perkataannya bagus, sikap dan tingkah lakunya terhormat dan sopan. Kenapa? Karena hatinya bagus. Segumpal daging itu bagus. Wa idza fasadat, dan apabila segumpal daging itu rusak, fasadal jasadu kullu, maka rusak pula lah jasad seluruhnya. Perkataannya rusak, bicara yang kasar, yang tidak karuan, bicara yang kotor, karena hatinya juga kotor. Perbuatannya pun tidak bagus, rusak, tingkah lakunya tidak berakhlak. Na'udzubillah. Kenapa? Karena hatinya juga rusak. Segumpal daging yang ada di tubuhnya itu rusak. Apa sih segumpal daging itu? Ala wahyal qalb. Ingat kata Nabi, dia adalah hati. Berarti bagus dan buruknya sikap, tingkah laku atau perkataan manusia bergantung kepada bagus atau tidaknya hatinya. Maka supaya bahagian yang termulia dari tubuh manusia bertemu langsung dengan Baitullah, yaitu hati, dan hati ada di sebelah kiri kita, maka dianjurkan ketika tawaf ada di sisi tubuh kita yang kiri. Itu hikmahnya, supaya hati kita ini kontak langsung dengan Baitullah dan hati kita bersih. Begitu. Wa huwa kharijun anhu, dan ia ketika melaksanakan tawaf harus keluar dari Baitullah. Harus keluar dari Baitullah. Tidak boleh bahagian tubuh kita ada di dalam Ka'bah, walaupun tangan. Makanya Ka'bah itu ada syadarwannya. Tahu syadarwan? Syadarwan itu adalah bidding Ka'bah. Di bahagian bawah pondasi itu ada biddingnya. Hati-hati. Ka'bah itu kan begini. Nah, pondasi terus begini baru dinding ke atas. Nah, antara dinding bangunan sampai ke atas, lalu kemudian berkelok begini dan begini, itu namanya syadarwan. Artinya, jika kita menyentuh dinding Ka'bah, berarti posisi kita berada di atas syadarwan begini. Berarti tangan kita ada dalam Ka'bah hakikatnya. Sehingga tawaf kita tidak sah. Hati-hati kalau kamu sedang melaksanakan tawaf sambil megang-megang Ka'bah.
Gak sah tawaf kamu. Kenapa? Karena tanganmu ketika menyentuh dinding Ka'bah tepat berada di atas syadarwan, biding Ka'bah tadi, tepi Ka'bah tadi. Itu sama dalam artian ada di dalam Ka'bah namanya. Karena dinding Ka'bah itu agak ke dalam sedikit. Dan hawa anginnya itu sama saja bahagian dalam. Walaupun tangan kita di luar dinding, tapi kita ada di dalam hawanya, dalam anginnya, udaranya. Sebab syadarwan tadi, bidingnya tadi itu di luar dari dinding. Dan ini sudah masuk Ka'bah namanya. Kita sentuh dinding tadi, berarti tangan kita yang menyentuh dinding ini ada di atas syadarwan. Itu dalam Ka'bah namanya. Tidak sah tawafnya seperti itu. Hati-hati. Rumah ulun tadi jer. Setiap putaran mencapai Ka'bah tuh bang. Pokoknya mencapai itu bang Ka'bah. Gak sah ente tawafnya. Ulangi dari awal. Iyalah. Iya. Jadi kayak iya. Ente gak belajar manasik soalnya. Itulah orang awam kalau beribadah. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak, tidak diterima. Dia merasa bangga karena teman-teman yang lainnya hanya bisa tawaf tapi tidak menyentuh Ka'bah. Amun ulun, setiap dinding-dinding ulun lewati ulun sentuh. Yang sebelah sini ulun lewati ulun japai tarus ulun. Yang sebelah sini ulun japai tarus, sebelah sini ulun japai tarus. Berapa kali kayak gitu? Ya ketujuh kalinya. Masya Allah, ketujuh kalinya kamu gak sah. Hah? Iya. Terus ulangi. Tiwas. Uyuhnya bang, biar uyuh, tiwas. Paham? Ya, memang setiap kali tawaf kalau bisa dianjurkan untuk mencium Hajar Aswad. Dan ingat, ketika kita mencium Hajar Aswad dan kita masukkan kepala kita ke dalam hajar, maka sama kita memasukkan kepala ke dalam Ka'bah. Dan itu juga tidak sah jika kita tidak mengulang kembali gerakan kita ke belakang. Tetapi jika kita tawaf dimulai start dari Hajar Aswad, kemudian kembali lagi ke Hajar Aswad, dihitung satu, lalu kita mencium. Setelah mencium kita mulai lagi start dari situ, nggak apa-apa. Ulang lagi sampai lagi ke Hajar Aswad 2, cium lagi Hajar Aswadnya. Kita ulang lagi dari awal, start. Kemudian kita jalan lagi sampai finish. Di mana Hajar Aswad lagi, cium lagi. Itu nggak apa-apa kalau kayak gitu. Paham? Karena posisi tubuh kita ketika berpaling dari Ka'bah dan ketika mencium Hajar Aswad, kemudian masuk kepala kita ke dalam Baitullah, itu sudah selesai satu putaran. Lalu ulang dari awal lagi, putar lagi, selesai, gitu lagi, ulang dari awal, putar lagi. Itu nggak apa-apa. Karena memang finishnya di sana, startnya di situ, finishnya di situ. Sudah, iya anggap dihitung satu, sudah sempurna satunya. Ya ulang lagi misalkan, yang kedua kalinya begitu, nggak masalah. Kalau bisa mencium, kalau nggak bisa cukup dengan istilam. Dengan mengisyaratkan tangan kanan ke arah Hajar Aswad sambil mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian cium tangannya. Biasanya ketika kita melakukan itu ada beberapa orang yang menegur. La tuqabbil katanya. Orang Arab biasa yang negur. Jangan cium tangannya, enggak. Cukup begini katanya. Dia bukan madhab kita. Kalau madhab kita Syafi'i memang sunnah istilam biyadihi thumma yuqabbiluha. Jadi an yastalimal hajara biyadihi thumma yuqabbilaha. Artinya dia mengistilam Hajar Aswad dengan tangannya thumma yuqabbilaha, kemudian dia cium. Begitu. Yang gak usah nyari-nyari. Jangan gitu-gitu gak usah. Cukup ini. Udah nih sengaja dikeraskan begitu apa ini? Ya, cukup biasa aja lah gitu. Jadi kalau ada yang menegur, jangan hiraukan. Orang dia bukan madhab kita. Kadang ironisnya orang Indonesia umpet-umpetan menegur. Orang Indonesia kayak gitu. Mas jangan dicium. Emang kenapa ente jangan dicium? Kata orang Arab, ya Allah, ente madhabnya Syafi'i. Indonesia mayoritas Syafi'i. Paham? Begitu. Sunnah begitu. Dan rukun Yamani juga sunnah di istilam. Rukun Yamani itu. Rukun Yamani itu tiang atau sudut Ka'bah sebelum kita ke Hajar Aswad. Jadi di belakang Hajar Aswad letaknya itu. Paham?
Jadi begitu caranya kalau kita tawaf. Dan disunatkan di dalam tawaf itu ittiba. Ittiba itu membuka bahu kanan dan menutup bahu kiri. Itu ittiba namanya. Tawaf, sunnah begitu tawaf. Laki-laki ya begitu. Dibuka bahu kanan, ditutup bahu kiri. Itu namanya ittiba. Ittiba. Wa yajibu an yakuna sa'yu sab'an, dan wajib hukumnya sa'i itu 7 kali. Wa ba'da tawafin, dan dilakukan setelah tawaf. Wajib dilakukan setelah tawaf. Wa an yabda'a bis Safa, dan hendaknya ketika sa'i dia memulai di Gunung Safa. Wa yakhtima bil Marwah, dan dia mengakhirinya di Bukit Marwah. Mulai di Bukit Safa, ditutup di Bukit Marwah. 7 kali artinya mulai Safa ke Marwah 1. Mulai Marwah kembali lagi ke Safa 2. Mulai Safa kembali lagi ke Marwah 3. Mulai Marwah kembali lagi ke Safa 4. Mulai Safa kembali lagi ke Marwah 5. Mulai Marwah kembali lagi ke Safa 6. Mulai Safa kembali lagi ke Marwah 7. Selesai di situ. Makanya setiap genap pasti di Bukit Safa, setiap ganjil pasti di Bukit Marwah. Dimulai di Marwah, di Safa, ditutup di Marwah. Begitu cara menghitungnya. Bukan Safa Marwah setengah, Marwah Safa baru 1. Safa Marwah 1,5, Marwah Safa baru 2. 14 kali inti sa'i. Kadang keawakan. Lucut itu. Jauh antara Safa dan Marwah itu. Paham? Nah gitu. Dan di dalam sa'i tidak diwajibkan toharah. Andai kata kita batal wudhu di saat sedang sa'i, nggak apa-apa, sah-sah saja, karena tidak diwajibkan toharah di dalam sa'i. Beda dengan tawaf. Tetapi afdolnya harus dalam keadaan suci. Kalau batal ya wudhu aja. Kalau nggak mau wudhu, karena dia perempuan misalnya, sebab kalau wudhu nanti harus buka tangan, buka kaki. Jangan, gak usah, teruskan aja sa'i. Sa'i ya, bukan tawaf ya. Gak apa-apa, walaupun dalam keadaan hadas. Kalau sa'i, maksudnya hadas kecil. Sudah mungkin buang angin dia, gak kuat. Gak apa-apa. Tapi kalau tawaf gak bisa. Kalau tawaf harus dalam keadaan suci dari hadas besar dan hadas kecil. Begitu. Itu yang kita bahas dari kemarin sampai sekarang adalah arkan, rukun-rukun haji dan umroh. Kemarin kan sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa membahas haji atau ibadah haji dan umroh ini itu ada 3 yang dibahas. Rukun-rukunnya, dan sudah selesai malam ini, mulai dari rukun haji dan umroh. Juga syarat-syarat melaksanakan rukun. Tadi tawaf, sa'i juga. Maka nanti kita akan membahas yang kedua. Pembahasan yang kedua, yaitu wajibatul hajj. Wajib-wajibnya haji. Beda antara rukun dan wajib. Kalau rukun tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Kalau ditinggalkan gak sah. Kalau wajib harus dilaksanakan. Tetapi jika ditinggalkan hajinya tetap sah, paling kita berdosa atau bayar dam, begitu. Ada lagi yang ketiga, pembahasan tentang sunnah-sunnah berhaji dan umrah. Nah ini pembahasan yang ketiga, jika ditinggalkan tidak apa-apa, nggak dosa, nggak wajib bayar dam, nggak apa-apa, karena hukumnya hanya sunnah. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di pelajaran berikutnya. Dimulai nanti dari wajibatul haji, kemudian kita tutup dengan sunnah-sunnah haji dan umrah. Tetapi akhir dari pembahasan berkenaan dengan apa saja yang dilarang bagi orang yang sedang melaksanakan umrah atau haji. Maksudnya dalam keadaan berihram. Nanti ada larangan-larangannya. Insyaallah kita akan lanjutkan di pelajaran yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab.